Dalam satu versi cerita bahwa Dayang Sumbi itu adalah seorang putri raja yang tinggal di istana bersama ayahnya yang bernama Raja Sumbing Perbangkara. Karena kecantikannya yang sangat termasyhur, dia menjadi rebutan raja-raja dari berbagai penjuru negeri. Hal ini menyebabkan kekacauan karena terjadi perang antara raja-raja yang memperebutkan Dayang Sumbi. Begitulah banyak hal-hal yang disembunyikan di dalam cerita sandiwara. Sandi itu merupakan rahasia. Seperti halnya tari bedoyo yang merupakan sesungguhnya persembahan wanita cantik kepada kerajaan agar rajanya bisa memilih, maka penarinya juga harus dalam keadaan suci, tidak boleh menstruasi, dan harus dalam keadaan puasa agar tampak cantik. Padahal dibalik itu agar sang raja bisa memilihnya dengan leluasa. Begitu juga dalam kisah-kisah lain seperti raja yang sedang berburu, kemudian pipis di dedaunan, kemudian diminumlah air seninya itu sehingga hamil dan melahirkan. Ini juga sesungguhnya adalah bisa diartikan sebuah pemerkosaan terhadap gadis desa oleh raja pemburu di hutan. Namun karena adab ketimuran untuk menghormati kerajaan, dibuatlah sebuah cerita seperti itu. Itu juga dengan kisah Dayang Sumbi yang diperebutkan oleh raja-raja di seantero dunia, sehingga terjadi kekacauan dan Dayang Sumbi mengasingkan diri dengan seekor anjing hitam yang mengawalnya. Hikmah cerita, kita harus menghindari jika anak yang sudah dewasa jangan sampai tidur bersama adik dan kakaknya dalam keadaan beda jenis kelamin. Mengapa demikian? Mengambil dari kisah Dayang Sumbi yang dikawal anjing berwarna hitam berdampak pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Jika kita memiliki seorang anak gadis yang sudah dewasa, harus dikawal sedemikian rupa, pergi kemanapun tidak boleh semena-mena. Salah satu contoh diambil dari kisah Dayang Sumbi ini. Sesungguhnya Dayang Sumbi itu mencintai seorang laki-laki terhina, maka dilambangkan sebagai anjing berwarna hitam yang kena kudis dan lain sebagainya karena saking terhinanya. Namun dalam legenda dikisahkan pada suatu hari ketika sedang menenun, tanpa sengaja Dayang Sumbi menjatuhkan torak, sebutan untuk alat tenun pada saat itu. Entah kenapa Dayang Sumbi merasa malas sekali untuk mengambilnya. Kemudian dia bersumpah, siapa saja yang mau mengambil torak tersebut, maka ia akan menikahinya. Itulah kadang-kadang perempuan tak ada logika. Lalu apa yang terjadi? Ini adalah gambaran nyata bahwa sesungguhnya wanita membutuhkan pria. Begitu juga seorang pria dewasa membutuhkan pendamping. Ketika Dayang Sumbi itu mengasingkan diri di hutan dan ditemani dengan seorang pengawal kerajaan, itu bukan salah Dayang Sumbi dan si Tumang. Sesungguhnya kesalahan orang dewasa mengasingkan dua manusia, yang satu wanita dewasa dan satunya pengawal kerajaan yang sama-sama dewasa. Maka terjadilah apa yang tidak dikehendaki. Namun dalam kisah ini dibuat seolah-olah
cukup menarik. Sesungguhnya ini adalah kesalahan dunia pendidikan pada zaman kerajaan itu. Dalam sebuah kisah diketahui bahwa Tumang itu adalah jelmaan dewa sedang mengalami hukuman di bumi. Tiap bulan purnama, Tumang si anjing itu dapat berubah menjadi pria yang sangat tampan. Bayangkan, ini sebuah cerita yang tentu mengada-ada. Namun pada zaman itu jika dihubungkan dengan reinkarnasi sebelum Islam masuk, ya bisa dikatakan masuk di akal. Ketika Raja Sumbing mengetahui, maka tidak terima kalau anaknya menikah dengan seekor anjing. Anjing, pikir sang raja dalam hati pada saat itu. Sang raja tentu tidak mengizinkan anaknya untuk kembali lagi ke istana jika memang sudah menikah. Dayang Sumbi pun akhirnya menetap di hutan bersama Tumang. Beberapa waktu berlalu, Dayang Sumbi hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Sang Kuryang pun tumbuh besar menjadi anak yang tampan dan tangkas. Namanya juga dirumuskan. Maka anaknya yang bernama Sang Kuryang itu dilatih untuk berburu setiap hari, untuk naik kuda dan lain sebagainya. Suatu hari ibunya meminta Sang Kuryang untuk berburu ke hutan dan membawa ibunya oleh-oleh dari hutan itu berupa hati menjangan. Dan begitulah setiap hari pada saat berburu selalu demikian keadaan. Inilah kisah sebelum peristiwa yang kemarin.